yang kasih Tuhan, kita bertemu lagi bulan Desember, identik dengan apa? Natal, kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Saya ingat ketika saya masih kecil, saya paling senang kalau bulan Desember. Kenapa? Karena Natalan. Bukan Natalnya sih sebetulnya, saya lebih suka karena ada kado di bawah pohon Natal gitu ya. Dan biasanya ketika saya masih kecil, saya selalu mulai pasang lagu Natal itu nggak Desember loh. Bulan Oktober akhir saya udah nyalain. Kenapa? Saya senang dengar lagu-lagu Natal karena membangun suasana kegembiraan, suasana sukacita, dan terutama suasana mau terima kado Natal. Itu yang terjadi. Lalu ketika saya mulai dewasa, mulai kuliah gitu ya, ada satu momen di mana dalam kehidupan saya Natal itu kok kayaknya nggak kayak gitu ya. Lalu mulai ada apa ya? Saya mulai stop tidak suka dengan yang namanya Natal. Karena konsep Natal saya berpikir dulu Natal adalah menerima hadiah. Padahal sebetulnya enggak. Di situ saya mulai terjadi pertentangan antara batin saya gitu ya. Sampai akhirnya saya begini, kayak Natal nggak gini deh. Sahabat-sahabat gue yang kasih Tuhan, sempat beberapa lama saya tidak menyukai Natal karena saya pikir Natal itu sebetulnya bukan menerima, tapi saya nggak tahu masih ngapain. Jadi saya nggak suka tuh Natalan, gitu ya. Tapi terima kado nggak? Wah, kalau nama terima kado tetap mau terus gitu ya. Sampai suatu ketika, kira-kira mungkin 10 tahun, 5 tahun belakangan, saya mulai menyadari bahwa ternyata Natal itu adalah Yesus lahir ke dunia, membawa kabar sukacita. Yesus datang ke dunia untuk memberikan sesuatu. Sebagai seorang murid Tuhan, pengikut Kristus, harusnya kita meneladani apa yang Yesus lakukan, memberikan sesuatu. Sahabat-sahabat gue kasih Tuhan, saya bukan anak kecil lagi gitu ya. Jadi, iya ya, sekarang tiba waktunya untuk saya memberi. Bukan saya terima kado, dan saya senang seperti waktu saya kecil gitu ya. Jadi sekarang saya mulai memberi. Sama seperti pujian penyembahan. Ini sesi pujian penyembahan. Ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, itu sebetulnya kita sedang memberikan persembahan kepada Tuhan melalui pujian hati kita, melalui pengorbanan waktu kita, melalui doa-doa kita. Jadi sahabat-sahabat gue kasih Tuhan, ketika kita menyembah dan memuji Tuhan, itu sebetulnya kita sedang memberikan sesuatu kepada Tuhan. Kesannya aneh ya, manusia memberikan sesuatu pada Tuhan. Emang Tuhan kurang sesuatu? Enggak. Tuhan tuh senang ketika seseorang memuji dan menyembah Dia. Oh, Tuhan senang ya? Ya, Tuhan senang ketika Dia lihat ada anaknya memuji dan menyembah Dia. Sebab ketika kita memuji menyembah Tuhan, kita suci katakan kita sedang membakar dupa yang harum di hadapan Tuhan. Jadi setiap pujian kita, setiap penyembahan kita itu adalah dupa yang harum. Saya membayangkan gini loh, ketika saya muji menyembah Tuhan gitu ya, di hari-hari saya, atau ketika saya menyanyikan bait-bait lagu gitu ya, cuma pendek-pendek aja, saya pikir Tuhan di surga sana sedang mencium satu aroma. Bapak Ibu, sahabat-sahabat gue yang kasih Tuhan, suka sate kan? Nah, sebelum sate sampai ke meja, ketika sate lagi dibakar, itu kan hidung kita mencium, aduh enak banget sih bau sate nih. Dan kita aduh mulai keluar gitu, wah asik nih makan sate. Saya berpikir ketika kita menaikkan pujian penyembahan pada Tuhan itu seperti dupa yang harum. Saya membayangkan nih, ketika dupa itu dinaikkan ke surga, Allah mencium, wah bau harum. Itu yang terjadi. Kita sedang memberikan satu sukacita pada Tuhan. Apa ya? Bukan sukacita sebetulnya, memberikan rasa kegembiraan buat Tuhan ketika Tuhan mencium, aduh ada anakku yang sedang memuji menyembah Tuhan, aduh ada aroma harum. Itu loh. Jadi saya berpikir bahwa ketika Natal hari-hari ini gitu ya, saya datang ke mall, kita kena PSBB, kita kena lockdown, ada pandemi dunia, nggak bisa sering-sering ke mall. Dulu saya senang ke mall kalau Natalan. Kenapa? Banyak pohon-pohon Natal gede-gede,
banyak lagu-lagu Natal terus bergema di mall-mall gitu ya. Sekarang kira-kira kalau saya nggak salah minggu lalu saya ke mall, nggak ada pohon Natal loh, cuma ada lagu Natal. Nggak masalah buat saya, karena apa? Konsep saya udah berbeda. Natal itu bukan menerima sesuatu, kado gitu ya, tapi Natal itu memberi sesuatu, baik kepada Tuhan melalui pujian penyembahan yang akan menjadikan dupa yang harum. Ya, saya membayangkan bahwa Tuhan mencium aroma sate gitu ya di surga, padahal enggak. Itu dupa yang harum buat Tuhan. Atau kita memberikan sesuatu pada sesama, mulai peduli kepada sekitar, bisa. Itulah Natal. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati.